A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarrom Ustadz Abu Marlo, yang biasa kita sapa Kang Abu ya, kembali sebagai narasumber kita hari ini, Ibu-ibu yang sama-sama kita cintai, kita hormati, pembina dan penasehat Bunda Rianti, kemudian juga Ibu Rini, Bu Dianti, dan Ibu Luke selaku ketua dan wakil ketua kita, beserta seluruh ibu-ibu pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Khorinisa, wabil khusus Ibu ya, Bapak Ibu para tamu undangan, rahimakumullah, mohon maaf ya Ibu-ibu dan Bapak apabila ada saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Setinggi puji, sedalam syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan taufik, hidayah dan nikmatnya yang tiada terhingga, terutama nikmat waktu dan kesempatan dalam kita menimba ilmu yang sangat bermanfaat. Ini kunci suksesnya kita dunia dan akhirat, dalam kondisi sehat walafiat dalam iman Islam. Alhamdulillah. Salawat dan salam sebanyak butiran awan semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Allah, Habibullah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang istiqomah di bawah naungan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga Majelis Ta'lim Khorinisa ini yang kita cintai selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua yang hadir di sini pada hari ini, pada pagi ini, Allah bukakan pintu hati dan pikirannya sehingga dapat menerima ilmu dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita, kehidupan kita semua. Untuk itu, mari kita awali ya Ibu-ibu dengan membaca Ummul Quran dan doa pembuka pengajian. Ala hadihiniyah walikuli niatan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Nah, amin, amin ya mujibah sa'ilin. Baik, Ibu Rini ada mau menyampaikan sesuatu pengumuman atau langsung saja? Langsung aja Bu Yani. Baik, ya Ibu-ibu rahimakumullah, kajian hari ini merupakan kelanjutan dari materi saat kita muhasabah di Cisarua Bogor ya. Waktu itu Rabu dan Kamis 19 dan 20 Juli 2023. Ya, di mana kita mendapatkan bekal ilmu yang sangat mendalam dan sangat bermanfaat kalau menurut saya ini dari Al-Mukarrom Kang Abu. Saat itu insya Allah dengan ilmu tersebut kesadaran kita ini tumbuh dalam diri kita bahwa kebahagiaan yang hakiki adanya di dalam diri kita sendiri. Tidak usah repot-repot kita cari di luar, tidak usah kita repot-repot cari pembenaran ya dari luar ya, karena sejatinya di dalam tubuh manusia itu adalah terdapat kebahagiaan yang hakiki ya. Kebahagiaan itu adanya dalam diri kita sendiri, karena di dalam tubuh manusia itu terdapat percikan ruhnya Allah yang ditiupkan pada diri kita masing-masing saat usia kehamilan 4 bulan di perut bunda kita masing-masing.
Hakikatnya Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Semua takdir kita sudah tertulis di dalam kitab di Lauh Mahfuz. Dunia ini permainan, tapi bukan main-main. Ibadah yang wajib dan biasa kita lakukan, wajib untuk dilakukan adalah sholat. Karena sholat adalah sarana untuk kita mengingat dan berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu sholat menjadi yang utama di dalam kita beramal ibadah di dunia ini. Agar kita yang utama, agar perubahan hidup dapat terjadi, yaitu dengan merubah kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang utama adalah sholat, ya, itu wajib, bukan kebiasaan lagi, itu udah semua wajib. Sehubungan dengan sholat saat itu, di saat di muhasabah, ya, juga kita mendapatkan ilmu tentang sholat mental. Ini adalah suatu upaya untuk mencapai sholat yang khusus, yang kusuk, ya. Itu kita diajarkan sholat mental yang harusnya kita amalkan. Kita menjadi PR 21 hari waktu itu. Kang Abu meminta kita laksanakan, ya. Apa sih sholat mental itu? Bagi yang sudah ikut di muhasabah tentu sudah ngerti, ya. Tetapi yang belum, boleh saya kasih tahu sedikit, ya. Mungkin ini juga saya apa benar apa enggak, nanti Kang Abu yang bilang yang mengomentari. Sholat mental itu adalah dilakukan dengan imajinasi, membayangkan, mengontrol pikiran kita, hening, dalam hening, konsentrasi dengan ruh, kita bersama dengan ruh sang sejati. Teknisnya kita duduk yang nyaman, kemudian membayangkan melaksanakan sholat, konsentrasi, mulai dari rakaat 1 sampai dengan sesuai dengan waktu sholatnya waktu itu, karena ini sebaiknya dilaksanakan setelah sholat wajib. Nah, PR-nya coba dilakukan 21 hari. Apakah ibu-ibu sudah melaksanakannya? Ya, saya ingin terus terang nih, bocoran gitu, ya, kita curhat aja, nggak bisa tiap hari, tiap kali, ya, tapi saya sudah laksanakan. Dan alhamdulillah sih memang ada perubahan gitu. Tapi nanti secara signifikannya mungkin Kak Abu akan menjelaskan lagi lebih lanjut. Dan ibu-ibu, saat ini ternyata, ya, dari muhasabah itu ternyata kita itu masih berproses untuk menjadi Islam yang kafah. Kita harus berusaha sungguh-sungguh setiap hari, ya, karena hasilnya nanti Allah yang menentukan. Kita prosesnya sungguh-sungguh setiap hari, karena kebiasaan itu hanya dapat dirubah dengan habit kita tuh bisa dirubah dengan kebiasaan gitu, ya. Dan alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kita akan mendapatkan ilmu kelanjutan sebagai kelanjutan dari yang telah kita dapatkan di muhasabah yang lalu dengan temanya khusuk dalam sholat, khusuk dalam hidup. Jadi sebagai kunci, ya, pertama disebutkan khusuk dalam sholat akan khusuk dalam hidup. Baik. Tidak berpanjang kalam lagi, saya langsung persilahkan dengan hormat kepada Al-Mukarram Kang Abu untuk memaparkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yani. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzubika min hamazati sayatin wa auzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur beristiqomah dalam terus belajar, yang senantiasa kita sama-sama sadari bahwa semangat belajar juga bagian dari rezeki yang patut kita syukuri, karena dengan semangat belajar ini kita terus mau menggali sesuai dengan apa yang selalu kita ucapkan ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kita terus menerus tanpa henti untuk kembali kepada jalan yang lebih lurus lagi, dan terus dinamis gitu, ya. Yang insya Allah mudah-mudahan pembelajaran kita ini di Hoirunisa ini menjadi sebuah wahana atau jalan untuk terus kita meniti ke dalam diri menuju kepada kesejatian, kesadaran, dan tentu saja ini menjadi bekal kita untuk ilaihi rojiun.
Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat semua sehat ya. Pagi hari ini semangat, kita belajar lagi. Karena belajar tuh perlu semangat gitu. Jadi seperti biasa, Ibu dan Bapak, teman-teman semua, nggak boleh serius ya. Sungguh-sungguh harus, tapi jangan serius-serius amat, santai aja, relax aja, karena penting banget untuk kita bisa hadir utuh di sini saat ini, sehingga ketika kita sudah hadir utuh di sini saat ini, baik pikiran, perasaan, emosi, tubuh hadir di tempat yang sama, dan disitulah kita akan banyak mendapatkan hikmah tentu saja. Dan saya rasa sebelum kita mulai ada baiknya kita menghening sejenak untuk bermunajat, berdoa sesaat gitu ya. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita doakan siapapun yang sedang sakit, dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan melancarkan pagi hari ini kita mendapatkan hikmah. Kita hening sejenak, santai, rileks, pikirannya tidak terlalu sibuk. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, sahabat semua, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini. Dan saya selalu mengawali bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan berarti saya lebih tahu, lebih benar, lebih ngerti gitu ya. Bukan mau menceramahi juga mentausiahi gitu ya, bukan mau mengajari, tetapi mari kita jadikan wahana ini wahana untuk berkontemplasi. Karena pada dasarnya semua hanya kembali kepada kesadaran diri kita. Di luar diri kita hanyalah informasi dan jembatan, karena pada akhirnya semua petunjuk sejati selalu ada di dalam diri kita. Jadi bismillah, kita belajar sama-sama, sesama murid yang selalu belajar. Dan titik fokusnya sekali lagi teman-teman Ibu dan Bapak, di Quran selalu dikatakan ikro kita bakak, bacalah dirimu. Jadi yang pertama kita ikro, yang pertama kita sadari bukan orang lain, bukan siapapun, tapi ke dalam, ke diri kita gitu. Jadi apapun pembelajaran kita pagi hari ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kita masing-masing. Begitu. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin gitu ya. Jadi mudah-mudahan udah mulai ada rasanya, udah mulai bisa dimengerti, karena tanpa latihan segala sesuatunya tidak akan bekerja dengan baik gitu. Karena menurut hukum semesta bahwa semuanya pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu pasti melalui fase waktu gitu. Nggak mungkin hari ini nanam, besok berbuah tuh nggak bisa gitu. Makanya kenapa sih repetisi itu selalu hadir dalam semua kegiatan ritual, termasuk dalam tradisi Islam, sholat kenapa harus diulang-ulang gitu. Karena ya itulah proses penanamannya gitu. Maka ketika menanamnya kita fokus di proses nanamnya, ya kembali akan berbuah gitu. Dan apa yang kita tanam selalu akan berbuah gitu kan, sesuai dengan apa yang kita tanam. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang konteks esensial dari khusyuk gitu ya teman-teman Ibu Bapak. Kemarin kan kita udah belajar tuh dan udah ada prakteknya gitu. Jadi memang paling oke adalah ketika apa yang dipelajari langsung kita alami gitu. Karena kalau kita terlalu banyak data, ya akhirnya kita tidak yakin dalam konteks pengalaman. Jadi cuma tahu gitu. Yang mengetahui belum tentu mengalami. Yang mengalamilah yang pasti sangat mengetahui gitu. Kalau kita cuma cerita teori gula, tapi nggak pernah ngerasain manisnya gula, ya kita cuma hanya cerita tentang gula itu seperti apa gitu. Tapi begitu kita tahu rasanya gula itu adalah manis, kita sudah menyatu dengan gula gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk mempraktekkan. Jadi ya sekarang banyak yang komplain, saya tuh kenapa ya susah sabar, susah memaafkan, susah khusyuk. Ya emang nggak pernah latihan aja sih gitu ya kira-kira. Karena itu semua skill gitu teman-teman Ibu Bapak. Itu semua tuh adalah skill yang penting untuk kita latih hari-hari gitu.
Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita jadi orang yang pemaaf sehari langsung, nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah skill. Itu adalah bagaimana kita terus melatih. Gitu ya. Makanya kenapa di sholat salah satunya saya ulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus terus. Karena kita terus mendekat kepada yang lurus, pada yang lurus, mendekat lagi, mendekat lagi, mendekat lagi. Dan fase ini disebut sebagai latihan gitu. Jadi latihan itu yang paling penting gitu kira-kira. Oke. Kita akan membedah dulu supaya nggak terlena terhadap konteks ritual, teman-teman Ibu Bapak. Apalagi nih, banyak orang tua yang nanya ke anaknya, nah udah sholat atau belum gitu. Tapi dikit banget yang nanya ke anaknya, nah sholatnya tadi khusyuk atau enggak gitu, Bu, Pak. Yang akhirnya mindsetnya adalah yang terpenting dalam sholat itu gerakannya. Kita tuh kadang-kadang susah membedakan mana jembatan, mana titik sampai gitu. Kadang-kadang justru malah berantem di jembatannya, ini nggak nyampe-nyampe gitu. Padahal jembatan itu hanyalah jalan menuju kepada titik sampai itu sendiri gitu. Gitu ya. Apalagi dalam terminologi tradisi Islam, kata sholat ini menjadi sesuatu yang sangat esensial gitu. Cuman ya balik lagi sih rata-rata di jembatannya gitu. Rata-rata justru malah berritualnya gitu. Gitu ya. Jadi saya rasa ketika kita mulai menyadari bahwa itu adalah sebuah jembatan menuju kepada titik sampai, kita pahami dulu fase perjalanannya gitu. Ya, saya kasih contoh begini, teman-teman, Ibu dan Bapak, supaya kita menyadari dulu gitu ya dalam beberapa konteks di sini kita ulang dulu kalimat ini nih ya. Jadi kalau di surat 20 ayat 14 tuh ada kalimat begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya begini. Innani anallah. Aku ini Allah. Ya, jadi nanti kita ngerti dulu bahwa yang menghamba kepada Allah tuh yang seperti apa sih gitu. Makanya Allah itu dalam bahasa tasawuf disebut al-haq. Nah, Ibu Bapak teman-teman maaf ya, orang yang rajin sholat belum tentu dia menghambakan diri kepada Allah, belum tentu. Gitu. Maka hamba tidak dinilai dari seberapa rajin sholat 5 waktunya, bukan itu poinnya. Tapi sholat 5 waktu adalah jembatan untuk menjadi hamba seutuhnya gitu. Gitu ya. Makanya inna sholati wa nusuki, sholat dan ibadah itu dipisah di iftitah. Kenapa? Ritual 5 waktu belum tentu menunjukkan seseorang beribadah kepada Allah gitu intinya. Jadi kita nggak bisa, maaf ya, menjudge seseorang dengan rajin ke masjid 5 kali sehari di awal waktu, udah pasti ini hamba yang baik, belum tentu gitu. Kalau dia penjalan ritual yang baik, oke. Tetapi ritual yang dilakukan tidak berbanding lurus dengan penghambaan diri kepada Allah, belum tentu gitu. Maka kemarin kita udah bahas ya teman-teman Ibu dan Bapak, salah satu orang yang bersyahadatnya baik adalah orang yang tidak cepat menilai gitu. Kalau dikit-dikit menilai salah, dikit-dikit menilai buruk, dikit-dikit mengkafirkan, menerakakan, itu udah pasti nggak ngerti syahadat aja gitu. Karena bermusyahadah itu menyaksikan, bukan menilai. Karena boleh jadi apa yang kita nilai, apa yang kita judge atau apa yang kita tuduhkan itu dalam limitasi pengetahuan kita yang sempit gitu. Kan kita udah sepakat ya, rumus pembelajaran itu adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, pasti lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Jadi jangan terlalu cepat lah untuk nyalahin, menyesatkan, membid'ahkan, menerakakan, mengkafirkan. Tar dulu gitu. Jangan-jangan kitanya aja yang belum paham gitu. Gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk kita benar-benar fokus kepada apa yang kita lakukan dan sangat mengurangi penilaian-penilaian kepada faktor eksternal gitu. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh begini teman-teman Ibu Bapak, ulang ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Gitu ya. Di sini ada kata-kata sholawat li zikr. Jadi zikir ini bukan masalah berapa ribunya, itu penting iya. Tetapi tujuan akhirnya adalah dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini garis bawah tanda serunya nih. Jadi boleh jadi sekarang orang rajin ritual tapi nggak ingat-ingat sama Allah gitu. Gitu kan? Nah, sekarang kita bedah dulu nih, inani anallah itu apa sih? Mengingat aku tuh gimana sih? Apakah dengan mengingat Allah itu selalu dengan mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah? Apakah begitu gitu?
Itu jembatannya, gitu ya. Karena mengingat aku di sini, ini bukan dalam konteks dengan namanya, dengan ritualnya, bukan. Tetapi mengingat di sini adalah bagaimana perilaku kita yang benar-benar menghambakan diri kepada Dia, gitu. Nah, sekarang kita renungkan begini teman-teman, Ibu Bapak. Apa sih bukti kita menghambakan diri kepada Allah? Jawaban gampangnya ya sholat 5 waktu. Ya oke sih, tapi sholat 5 waktu belum tentu penghambaan yang total gitu. Ya, nah kita bahas dulu nih pelan-pelan sedikit nih. Satu ya, tambah satu lagi nih, supaya kita clear banget mana jembatan, mana titik sampai gitu. Supaya kita jangan ribut di jembatan gitu, tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Itu ya, itu poin pentingnya ada di situ. Satu lagi ya. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah. Bacalah dan dirikanlah sholat. Jadi di situ ada knowledge-nya, ada membacanya, baru dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjaga perbuatan dan keji dan munkar. Wala zikrullah, dan sesungguhnya artinya apa? Mengingat Allah. Gitu ya, mengingat Allah. Dan kalau ketiga 190 mengingat Allah itu kan nggak ada ruang waktu sebetulnya. Makanya inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa itu? Orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Jadi ibu bapak maaf ya, kalau orang lagi sholat ingat Allah, bagus, tapi selesai sholat lupa lagi, berarti sholatnya tidak berdampak pada hidup gitu. Makanya kita udah bahas ulang-ulang nih. Sholat itu tidak hanya terletak pada sholat ritual gitu. Nah sekarang yang disibukin ritualnya, tapi esensialnya justru malah menjadi sesuatu hal yang dilewatkan gitu. Saya kasih contoh dulu ya, supaya kita terbuka banget dan luas banget pemahamannya gitu. Contoh nih, satu ya, ini penting untuk kita renungkan ulang-ulang nih, penting sekali gitu ya. Nah, contoh nih, kan dalam pemahaman yang selalu kita ulang-ulang, semuanya itu tujuannya adalah Allah gitu. Ya sebetulnya dari sini sih, makanya innalillah wa inna ilaihi rojiun gitu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ini baru dipahami sebagai abstrak, ya, dan Allah itu sebagai sesuatu yang abstrak, itu nanti kita repot tuh. Jadi sholatnya juga dalam kondisi dogmatis gitu. Yang penting ngerjain aja gitu. Akhirnya kita cuman ditekan oleh sesuatu kewajiban tanpa tahu fungsinya untuk apa gitu. Ibu bapak maaf ya, saya pernah mensurvei pertanyaan yang sederhana. Apakah sholat wajib? Wajib ya. Fungsinya untuk apa? Ya wajib, udah aja. Jadi kadang-kadang nggak tahu kefungsiannya untuk apa. Padahal fungsi itu adalah sesuatu jalan menuju kepada tujuan gitu. Ya ini penting dulu nih untuk kita renungkan. Nah, dalam konteks ini kita renungkan begini. Fungsi ini jembatan lah katakanlah. Oke? Tujuannya adalah mengingat Allah. Di situ ada kata-kata ingat, Ibu dan Bapak. Makanya kan kalau statementnya Nabi Muhammad itu ma'rifatullah, kenal Allah, awaludin, awal dari semuanya itu kenal dulu. Karena orang yang kenal itu bisa ingat gitu. Ibu bapak nggak mungkin ingat saya kalau nggak kenal saya gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba ingat siapa yang kita nggak kenal. Dan rata-rata yang kita kenal dan ingat yang pasti sudah menyaksikan gitu kira-kira. Duh kangen deh sama si A, ya udah ketemu belum? Belum sih, kan nggak mungkin ya. Gimana mau kangen sama si A kalau kita belum pernah ketemu gitu kira-kira. Nah selama ini konteks atau konsep Allah ini, ya maaf banget ya, masih banyak yang berbicara di langit ketujuh lah, di mana, dan itu nggak masalah sih. Makanya kan sekarang kalau ada masalah kita serahkan kepada yang di atas. Di mana? Siapa yang di atas gitu? Berarti kalau di atas jauh dong. Tadi di awal di mukadimah dikatakan lebih dekat daripada urat leher gitu. Gitu ya. Makanya kenapa yang pertama adalah syahadat, bersaksi. Yang kedua baru sholat gitu. Nah kita kadang-kadang syahadatnya juga jadi lupa. Kenapa? Karena udah ngerasa lahir sebagai orang Islam, udah deh syahadat itu udah otomatis gitu. Tiba-tiba sholat aja. Habis itu yang diajarinnya gerakannya, bacaannya. Tapi fungsinya nggak diajarin gitu.
Padahal fungsi dari sholat itu adalah khusyuk. Dan kunci hidup itu khusyuk gitu. Jadi sholat itu kunci hidup banget. Tapi bukan hanya berbicara yang gerakan yang 5 kalinya, bukan itu poinnya. Makanya kita udah bahas ya, ada sholat secara ritual, ada sholat secara esensial. Yang ritual itu disebut 5 waktu, yang esensial itu disebut sholat daim. Sholat yang tidak ada ruang dan waktu gitu. Jadi jangan sampai selesai yang 5 waktu, kita tidak tetap sholat gitu. Tidak, sholat itu kan artinya terhubung, connecting. Ibu dan bapak teman-teman kalau nggak punya link ini, nggak mungkin bisa terhubung ke sini. Jadi kalau kita terhubung terus kepada Allah, berarti kita disitulah sedang menjadi menghambakan diri. Itulah yang disebut dengan konteks yang namanya ibadah. Jadi sholat yang sejati itu justru setelah kita melakukan ritual sholat gitu. Habis ritual tetap terhubung nggak sama Allah gitu. Meskipun ya, ibu-ibu maaf banget nih. Kan kita sadar ya bahwa sholat itu penting menggunakan esensi kesadaran. Maka lawan kata dari sadar itu versusnya adalah mabuk gitu. Padahal sholat itu tujuannya untuk menurunkan tingkat keji dan munkar. Jadi kalau ngomongin orang lain keji, sebelum zuhur ngomongin orang, setelah zuhur ngomongin orang, ya mabuk namanya gitu. Kok abis zuhur tetap ngomongin orang sih gitu. Abis zuhur tetap pelit sih gitu. Nah berarti kan sholat ini tidak merubah sesuatu gitu. Hanya selama ini yang penting gerakannya dilakukan, selesai. Ibu-ibu ini kadang-kadang senang banget kalau anaknya udah melakukan gerakan sholat. Tapi nggak pernah ditanya, fungsi sholatnya buat apa gitu. Jadi fokusnya cuma digerakkan terus gitu. Ya nggak salah juga sih. Tapi itu kelas 2 tambah 2 banget gitu intinya. Karena nanti pada akhirnya, apakah sholatmu berfungsi untuk menjadikan dirimu menghambakan diri kepada aku gitu kira-kira. Jelas ya teman-teman, ibu dan bapak ya. Jadi saya rasa ini penting dulu nih. Karena sekarang maaf ya, ritual itu jadi teramat sangat penting banget gitu. Padahal ritual itu jembatan menuju kepada titik sampai. Jadi dua-duanya penting sebetulnya gitu. Gitu ya, makanya kalau dilihat sholatnya tuh bukan masalah dilihat ritualnya. Dilihat bahwa dia banyak terkoneksi sama Allah atau enggak, gitu intinya. Ya, ini saya ulang-ulang dulu supaya kita nggak sibuk ngerjain ritual, tapi nggak nyampe-nyampe gitu loh, Bu, Pak. Jadi kalau kita bolak-balik muter jembatan, nggak nyampe-nyampe. Kayak dari Jakarta mau ke Bandung, di Cipularang baru. Mungkin kelamaan diem di rest area, jadi nggak nyampe-nyampe gitu. Karena udah kelamaan diem di situ, ngerasa udah nyampe, itu yang bahaya gitu. Makanya kalau sekarang udah rajin sholat yang 5 waktu, ngerasa paling soleh-solehah banget, bukan itu poinnya. Gitu ya. Karena nilai soleh-solehah itu bukan terletak pada ritualnya, bukan. Nggak ada loh kalimat yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin ritual 5 kali. Nggak ada, Bu. Pak, di Quran nggak ngomong gitu. Tapi puncaknya adalah ritual jembatan menuju kepada titik sampai namanya adalah takwa. Jadi jangan sampai sholat diulang-ulang tapi nggak takwa-takwa gitu intinya. Gitu ya. Dan ini penting untuk kita sadari gitu karena selama ini titik beratnya di ritualnya, bukan di takwanya gitu. Ya, ini saya rasa untuk pembukaan dulu supaya kita jadi mulai lebih mengerti dan menyadari gitu. Oke. Suara saya masih oke, Ibu Bapak, teman-teman? Aman ya? Sip, terima kasih. Kalau suaranya udah mulai nggak oke, tolong dikasih tahu lewat chat. Sip ya. Bismillah ya. Ya. Dan sekali lagi teman-teman Ibu Bapak ini nggak boleh serius-serius banget, ini kayak mau ujian banget nih. Santai aja ya. Nggak boleh serius, pokoknya enjoy. Ini kayak yang serius banget gitu. Jangan, santai aja pokoknya, relax. Sambil direfleksikan gitu. Ya maaf ya, karena hari ini banyak orang yang melakukan ritual itu dianggap 99% yang penting gitu. Tuh, nilai takwanya jadi 1% dong. Nah sekarang kita seimbangkan gitu ya. Nah sekarang kita renungkan begini Ibu dan Bapak, ulangi dulu ya, ulangi dulu. Jadi sadari dulu bahwa sholat itu takwa itu hasilnya. Sholat itu menanamnya, takwa itu buahnya. Maka cenderung orang yang takwa adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya.
Makanya kunci dari sholat itu adalah kehusyuan. Nah sekarang banyak orang yang ngajarin sholat, bacaannya, rokaatnya, tapi nggak banyak yang cerita tentang khusyuknya gitu. Makanya kehusyuan ini menjadi barang langka, Bu. Apalagi di era modern sekarang. Karena kehusyuan ini berkaitan sama faktor esensial kita sebagai manusia gitu. Bahwa ada tubuh fisik, ada tubuh batin. Karena nanti khusyuk itu lebih erat kaitannya dengan batin kita. Jadi sebetulnya sholat itu kaitannya adalah batiniah. Batin yang terhubung kepada Tuhan. Maka ada sholat fisik, ada sholat batin gitu. Di yang 5 kali, fisik dan batin disatuin. Selesai zuhur, sholat fisiknya berhenti, tapi batinnya tetap sholat dong, gitu maksudnya. Setidaknya waktu ibu-ibu sholat zuhur, ya udah bagus juga sih. Waktu sholat nggak mungkin ngomongin orang ya. Seenggaknya waktu sholat aja nggak ngomongin orang, nggak ngejelekin orang, nggak ngeposting hal buruk, udah itu udah bagus. Tapi setelah itu, batinnya tetap harus terjaga gitu. Maka salah satu fungsi sholat adalah melatih batin kita agar batin kita selalu dalam naungan menghamba kepada Allah gitu kira-kira. Ya, sampai sini oke ya. Makanya kemarin kita latihan batin ini berkaitan sama mental. Maka penting banget untuk melatih mental kita. Sholat mental ini penting banget. Karena itu berkaitan sama batiniah kita. Gitu. Nah, sekarang kita renungkan dulu begini. Teman-teman, ibu dan bapak, Allah sifat nomor 1 itu wujud. Jangan lupa. Makanya di surat 57 ayat 3, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Nah sekarang untuk memudahkan aja ya, ini panjang banget ceritanya. Wujudnya Allah, konteks hadirnya Allah, itu sering disebut dengan yang namanya realitas. Realitas itu kenyataan. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan, siapa yang menjadi hambanya Allah? Bukan orang yang rajin sholat 5 waktu, bukan. Orang yang menerima realitas hidupnya. Udah gitu dulu. Kata kuncinya menerima. Nah, kita renungin aja, ibu bapak, teman-teman. Dalam keseharian, kira-kira banyak menerima realitas atau banyak menolak realitas? Udah gitu aja. Mayoritas itu menolak. Kenapa? Karena penolakan realitas itu datang dari ekspektasi, keinginan. Oh, kita tuh kuat banget keinginannya. Makanya keinginan tidak terjadi, kecewa. Makanya ciri-ciri orang yang sholatnya kurang sukses, banyak khawatir, banyak kecewa, banyak bete, stres, depresi, anxiety, nggak happy aja hidupnya. Tapi tiap hari rajin sholat, kan aneh Bu, Pak, nggak nyambung gitu. Gitu ya. Artinya, orang yang banyak menolak realitas, berarti batiniahnya itu nggak damai. Itu banyak guncangan batin. Bahasa gampangnya begitu aja, nanti kita ngerti. Ibu dan bapak, teman-teman, saya pakai bahasa yang gampang ya. Karena kalau kita ngomongin ke kitabnya, wah ini ribet banget bahasa-bahasanya. Tapi kita bicara pakai bahasa yang praktikal, supaya selesai ini bisa dikerjain gitu. Sekarang kita tahu istilah, derajat jiwa, ya, hal, marah, lawamah, mulhamah, mutmainah. Tapi kalau ini kita ngerti dalam bentuk konsep, tapi nggak jadi perilaku sehari-hari, juga buat apa gitu. Gitu ya. Jadi secara knowledge-nya kita penting tahu, tapi bismillah teman-teman ibu bapak, ini kita menggunakan bahasa sehari-hari, at least setelah ini kita bisa mengaplikasikan gitu. Oke ya, contoh nih, saya kasih contoh dulu. 6 ayat 13. Supaya nanti ngecek nih, oke-nya sholat kita atau enggak, kuncinya, indikator parameternya, ini aja, contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu Rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kalau kita rajin ngomong asyhadu alla ilaha illallah, ibu bapak maaf ya, beliau diajarin ngomong gitu bisa. Jadi kalau kita cuma ngomong berulang-ulang, bedanya sama belok misalnya. Makanya nanti Allah pakai perumpamaan, dikasih pendengaran nggak dipakai, dikasih penglihatan nggak dipakai, dikasih hati akal pikiran nggak dipakai. Apa bedanya kamu sama kal'an'am? Apa bedanya kamu sama binatang ternak gitu kira-kira? Dan dia mengatakan,
Kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Ibu bapak boleh menghitung untuk kita masuk ke dalam tafakur gitu ya. Ciri-ciri orang yang khusyuk, yang sholatnya benar-benar dalam tanda petik terhubung. Nomor 1, tidak ada khawatir. Nomor 2, tidak banyak berduka cita. Udah gitu aja. Jadi aneh kalau rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, rajin haji, mulu bu, Pak, hidupnya stres, depresi gitu. Berarti kan dia tidak banyak mengalir dalam hidup gitu. Berarti dia banyak penolakan dalam hidup gitu. Karena kenapa coba? Yang diutamakan adalah ritualnya. Ritual yang tidak menghubungkan kepada batiniah yang terhubung kepada Allah, gitu kira-kira. Udah ya, supaya mudah, kita menggambarkan Allah simpel aja, realitas. Semakin sholatnya oke, semakin menerima realitas. Udah gitu paling gampang. Realitas itu gini Bu, Pak, supaya mudah ya. Ibu bapak, katakanlah besok mau dagang. Pengennya laku 10, pengen. Tapi kenyataannya lakunya 1. Kira-kira kecewa nggak? Kalau ibu bapak masih kecewa dengan lakunya 1 karena itu realitas, berarti sholatnya belum khusyuk. Udah gitu aja. Ya. Berarti kalau banyak realitas yang kita kecewa terhadap apa keinginan yang terlalu tinggi, berarti kita belum khusyuk. Nah, ibu bapak ya, ini kita straight to the point aja. Orang yang 100% menerima realitas hidupnya, orang yang disebut kafah. Islam yang kafah adalah Islam yang menerima 100% realitas hidupnya. Dah, gitu intinya. Jadi maaf nih, berlomba-lomba menjadi Islam tuh bukan masalah berlomba-lomba dalam pakaiannya, bukan. Bukan berlomba-lomba dalam ritualnya, bukan. Tapi bagaimana dia selalu belajar menyelaraskan keinginan dengan realitas agar hidupnya tidak banyak penolakan terhadap realitas gitu. Makanya arti Islam itu adalah berserah total kepada Allah. Artinya apa? 100% berserah total kepada kenyataan. Sampai sini oke, teman-teman, ibu bapak, clear ya? Jadi kalau kenyataannya hari ini sakit, ya udah. Kalau kenyataan hari ini sehat, ya udah gitu. Orang yang kafah itu sudah tidak pernah ribet urusan mau sehat, mau sakit, dia terima. Karena kita semua pengennya sehat terus sakit jadi bete gitu. Padahal ibu bapak maaf ya, salah satu hukum yang namanya hukum semesta, salah satunya adalah hukum relatif. Satu hal menghadirkan hal yang lain. Nggak ada sehat kalau nggak ada sakit. Jadi sakit penting nggak? Ya penting. Kalau nggak ada sakit, kita nggak bisa bersyukur sehat. Jadi orang yang kafah menerima Islam, dia menerima sakit dan sehat dengan bahagia yang sama. Nah gitu. Itu aja sederhananya. Jadi kalau kita masih banyak penolakan, nah berarti kita harus masih banyak juga belajar khusyuk. Dan ini semua adalah hal yang paling esensial dalam hidup. Makanya disebutin, khusyuk itu adalah pelajaran tertinggi salah satunya. Contoh. Surat 2 ayat 45 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri washolawat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ibu bapak aneh ya, orang rajin sholat kalau nggak makin sabar, itu juga aneh pasti. Karena sabar dan sholat ini satu kesatuan yang nggak bisa kepisah gitu. Gitu ya. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, emang. Ya kita jujur-jujuran aja ya, ibu bapak, saking keinginan kita tinggi banget, ekspektasi kita tinggi banget, nerima kenyataan tuh chaos juga gitu. Tiap Senin pengajian, tiap Kamis yasinan,
Hataman sebulan sekali. Tapi begitu dapat masalah, chaos juga gitu. Ya sama aja. Berarti kan poin pentingnya bukan pada ritualnya. Apakah kita bisa menerima realitas atau tidak? Itu pembelajarannya. Makanya di sini dikasih tahu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kamu khusyuk, cenderung kamu nggak akan terlalu berat menerima kenyataan. Berarti ibu bapak, problem hidup kita tuh pada keinginan kita. Udah itu aja. Orang yang bete menghadapi sesuatu karena ada pengennya. Kalau nggak pengen, nggak ada urusan. Dan keinginan yang tinggi lah yang akan membuat kita terus bergulat dan terus berputar-putar di wilayah ekspektasi gitu. Pertanyaan, siapa orang yang khusyuk? Orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepadanya. Ini ketemu Tuhan dan akan kembali bukan urusan tanah kusir mati, bukan Bu, Pak. Dia akan selalu bertemu realitas dalam hidupnya. Dan mau nggak mau kita hanya akan bisa kembali kepada realitas hidup selesai. Nggak bisa ditolak. Sampai sini oke Bu, Pak? Clear ya? Aman ya? Berarti kunci utamanya adalah bagaimana kita menerima realitas. Nah, Ibu dan Bapak, teman-teman, ini adalah pola latihan. Nggak bisa kalau nggak latihan, nggak bisa. Karena segala sesuatunya, apa yang sudah terjadi pada diri kita, ini sudah berlaku lama. Nanti kita cerita pelan-pelan. Jelas ya, Ibu dan Bapak, teman-teman ya, ini penting banget nih. Nah, sekarang kita kembali kepada perenungan ini dulu. Saya ulang ya, sekali lagi nih. Sekali lagi. Mudah-mudahan lebih diterima, lebih bisa dimengerti, lebih tahu fungsinya. Gitu. Dan sekarang katakanlah banyak banget orang tua yang komplain dan cerita sama saya gitu, Kang, saya tuh susah banget nyuruh anak saya sholat. Iya, karena nggak pernah dikasih tahu fungsinya. Jadi dia cuman dikasih tahu kewajibannya, nggak tahu fungsinya buat apa. Jangan lupa teman-teman ibu bapak, makin ke sini informasi makin banyak. Anak ini udah nggak butuh informasi, dia perlu filter dan perlu untuk diberikan kesadaran gitu. Jadi kalau kita nerangin fungsinya, tahu ini untuk apa, dan tahu itu akan bermanfaat untuk dirinya, pasti dikerjain, udah gitu aja. Nah, mau jujur atau enggak juga ya sebenarnya yang udah-udah kita-kita ini ya sholat juga kadang-kadang emang kepaksa-kepaksa aja sih Bu, Pak gitu. Karena emang udah jadi kewajiban harus ditakut-takuti sama dosa gitu. Bukan karena enjoy-enjoy juga sih gitu. Gitu ya. Kenapa kita nggak enjoy waktu sholat? Karena kita nggak tahu fungsinya. Dan bukan keperluan, tapi keharusan gitu. Kalau perlu Bu, Pak, kayak makan. Duh siang nih lapar kepaksa makan. Enggak ada orang sama makan. Dia perlu makan gitu. Jadi makannya bisa dinikmati gitu. Gitu ya, makanya Nabi Muhammad bilang sholat itu hiburanku. Jadi berarti kan dia enjoy banget waktu sholat. Kenapa? Karena tahu itu fungsinya untuk apa gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik nih. Ulang ya sedikit nih. Jadi jangan terlalu fokus kepada yang ritual. Ritual itu adalah sistem latihan. Waker, reminding system. Tapi justru gunakan ritual menyampaikan kita menerima realitas. Pertanyaannya, apa sih yang membuat kita tidak menerima realitas? Kebiasaan, Bu, Mak. Kebiasaan berpikir, kebiasaan secara namanya paradigma, cara berpikirnya, dan kebiasaan-kebiasaan apapun yang kita sering ulang-ulang. Udah. Kalau orang udah biasa ngelihat sesuatu marah dulu, kayaknya ada sesuatu marah dulu aja. Maka kelihatan solusinya karena ketutup sama marahnya. Kenapa dia marah? Kebiasaan. Udah sekali lagi. Jadi salah satu fungsi ritual besar dalam sholat 5 kali, itu merubah kebiasaan. Kalau biasanya ngelihat dari sudut pandang marah, balik dikit deh, 1 derajat aja. Jangan marah dulu. Jangan menilai dulu. Jangan benci dulu gitu.
Karena kalau kita nggak ngerubah sudut pandang, mau sholat serajin apapun, masalah hidup nggak akan selesai, Bu, Pak. Kenapa? Karena kita menyelesaikan masalah di level pemikiran saat kita membuat masalah, gitu. Makanya Einstein tuh bilang, orang gila berharap hasilnya beda, tapi ngerjainnya itu mulu, gitu. Pengen lebih baik, tapi belajarnya itu mulu, gitu. Makanya ibu bapak ini terjadi ya, saya sedikit cerita. Banyak orang sekarang malas ke pengajian, kenapa? Bahasannya itu mulu, ngomonginnya surga, neraka, pahala, dosa. Surga, neraka, pahala, dosa. Di situ mulu kelasnya, gitu. Nah, itulah kenapa penting untuk kita lebih menyelam menuju kepada esensial. Karena begitu kita menyelam kepada esensi, ini semua teraplikasi kok, gitu, dan make sense. Itu yang penting, gitu. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk begini, Bu, Pak. Udah ya, mudah-mudahan ini mulai ngerti nih, mana jembatan, mana titik sampai, apa tujuan sholat, apa fungsinya, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ingat ya, hambanya Allah itu adalah orang yang bisa nerima realitas. Makanya di Al-Maun ngomong, fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Iya, ritual rajin, tapi dapat realitas ditolak mulu, gitu. Kan kadang-kadang ya ibu bapak kita tuh ngomong hamba, tapi kerjaannya ngatur Tuhan dulu, gitu, Bu. Doanya aja ngatur, ya Allah sebaiknya, nah gitu. Jadi ngasih advice gitu sama Tuhan, gitu. Apalagi hamba. Di kita ngomong inna sholati, nusuki, Alhamdulillahirabbil alamin. Beres sholat mau-maunya dia terus. Ya Allah kenapa nggak begini, nggak begitu. Akhirnya jadi berburuk sangka terus gitu sama Tuhan, gitu. Ya, sip ya. Jadi di tahapan ini penting banget untuk sadar, hamba yang baik bukan orang yang rajin ritual, bukan itu poinnya. Tapi hamba yang baik menjadikan ritual sebagai jembatan penerima realitas sejati, gitu. Oke. Sekarang gini, Ibu Bapak. Kita renungkan dulu 32 ayat 9. Ya, supaya kita benar-benar memahami esensi ini. 32 ayat 9. Tadi di mukadimah Bu Yani udah cerita ayat ini, tapi kita lebih dalami lagi. Inani, tadi kan inani ana Allah, aku ini Allah. Sekarang summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Disempurnakanlah, kita adalah percikan roh. Arti kalau kita adalah percikan roh, kita dengan Allah itu tidak pernah terpisah. Ya, itu dulu tuh. Makanya waktu Adam mau diciptakan, ngumpulin para malaikat, saya mau ada rumahnya di situ, maka Adam adalah tampilannya Allah. Penampilan. Makanya di Al-Baqarah 115 penampilan itu disebut wajah. Ya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Oke, supaya gampang, saya mau gambarin gini dulu, Ibu Bapak. Ibu Bapak pasti pernah dengar kata-kata khalifah. Khalifah itu artinya salah satunya the image of God, wajahnya Allah, penggantinya Allah. Contoh ya. Ibu Bapak kan pasti sering bercermin ya. Nah, nanti kalau bercermin agak direnungkan waktu bercermin gitu. Karena waktu mulai ngelihat cermin, kita penting untuk membedakan mana diriku, mana bayanganku gitu. Ini penting banget, Bu, Pak. Ini sangat mudah untuk menggambarkan eksistensialnya Tuhan. Ya, contoh. Ini cermin. Kalau kita bercermin, akan terrefleksi di cermin sama persis nggak? Kalau waktu bercermin nggak sama persis, nah ganti cerminnya gitu ya. Berarti ada masalah sama cermin. Itu ya, itu penting tuh. Oke. Kalau yang bercerminnya si abu, refleksinya adalah si abu juga. Nah begitu. Saya pakai baju merah, cerminnya pasti pakai baju merah. Saya pakai celana kuning, cerminnya pasti pakai celana kuning. Berarti antara di luar cermin dan di dalam cermin, ini adalah refleksi sempurna. Sampai sini oke?
Bisa dibayangin ya? Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Nah ya, kita coret namanya nih, supaya mudah. Berarti ketika aku tiupkan ruh, semua yang namanya manusia itu adalah refleksi sempurnanya Allah. Betul, Bu, Pak? Makanya disebut sebagai khalifah. Clear ya? Berarti harusnya Allah merefleksi total, ini kita ganti ya. Allah merefleksi total kepada cerminannya yang bentuknya adalah manusia. Makanya salah satu refleksi total cerminannya adalah asma'nya, yaitu Rahman Rahim. Jadi kalau kita lagi keluar dari kasih sayangnya Allah, keluar dari rasa belas kasihan, berarti kita lagi tidak merefleksikan Allah 100%. Udah gitu aja bahasa gampangnya. Salah satu contohnya, yang membuat kita tidak menjadi 100% refleksinya Allah adalah ketika ego kita naik. Jadi waktu kita marah, benci, iri, dengki, dendam, itu cerminnya lagi buram, Allah tidak terrefleksi 100% aja. Nah, makanya kalau Allah itu adalah cahaya, dia akan meneruskan kepada kita. Kalau egonya lagi naik, cahayanya dibalikin, jadi backlight, jadi hitam, jadi gelap. Makanya ibu-ibu kalau foto ngelawan cahaya, pasti hasilnya gelap. Udah gitu aja. Clear ya? Makanya ketika melawan cahaya ini, egonya lagi naik, konteks hawa nafsunya lagi naik, kita lagi membalikan cahaya Allah. Maka orang yang egonya naik, ini sering disebut orang yang zolim. Zolim dari kata zulmat. Zulmat artinya gelap. Gitu. Jadi ibu-ibu sekarang lagi gelap atau lagi enggak? Itu penting ya. Ini harus direnungkan gitu. Jadi kalau lagi marah, lagi bete, benci, wah itu pasti lagi gelap aja. Berarti ininya ketutup nih, si cerminnya. Tidak terrefleksi 100%. Oke ya. Berarti kalau kita lagi dikuasai oleh kegelapan, ya diturunin nggak kegelapannya? Iya, diturunin kegelapannya. Salah satu latihannya adalah si 5 kali tadi. Jadi sholat 5 waktu secara ritual, wahana untuk melepaskan semua kegelapan supaya cerminan Allah 100% kembali kepada diri kita. Udah gitu gampangannya. Makanya akhir dari sholat itu salam kanan, salam kiri. Poinnya apa? Damai. Damai adalah 100% yang menjadi cerminannya Allah. Jadi kalau beres sholat tidak mendamaikan kanan kiri, wah udah pasti. Fawailul lil musolin. Celakalah. Kenapa? Karena selesai kamu yang 5 kali, kamu tidak kembali menjadi cerminanku utuh. Gitu. Bisa dibayangin, Ibu Bapak, sampai sini oke ya? Clear ya? Dapat ya? Jadi sekarang mulai direnungkan. Per saat ini saya lagi jadi cerminan dia nggak? Gitu. Makanya ingatlah. Untuk ingat apa? Mengingat bahwa cerminan ini sedang terjadi dengan baik atau tidak. Salah satu pengingat terbaik adalah saya lagi menjalankan isma-nya nggak? Saya lagi ada dalam kasih sayang nggak? Saya lagi ada dalam kedamaian nggak? Ketenangan nggak? Ya, sampai sini bisa dimengerti ya, teman-teman, Ibu dan Bapak ya. Baik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan untuk biar gampang ya, Ibu Bapak ya, biar gampang nih. Ulang-ulang sekali lagi. Kita semua seharusnya, sepatutnya, selayaknya adalah khalifah. Siapa itu khalifah? Khalifah adalah siapapun yang mencerminkan Allah 100% dah gitu. Nah, nanti persentasenya tuh turun naik, Bu, Pak. Kadang tinggi, kadang turun. Kadang tinggi, makanya turun naik disebut kolbu. Makanya kita dikasih kolbu sama Tuhan. Istilah-istilah yang sering tuh iman kadang naik, kadang turun gitu. Istilahnya gitu. Gitu ya.
Kalau lagi naik berarti cerminannya bagus tuh, 60-70%. Tapi kadang-kadang cerminannya cuma 1%. Kenapa? 99%-nya pasti lagi dikuasai oleh keinginan, gitu. Nah, berarti kita penting untuk meniti ke dalam diri, menelaah aku ini lagi ada di fase mana. Itulah nanti pentingnya sholat. Aduh, ya ampun, ego saya lagi 80% nih. Berarti Tuhan cuma mencerminkan 20% gitu. Pantes nggak enak banget nih rasanya. Pengen marah-marah mulu, ngejudge mulu, udah nggak tenang. Selesai sholat damai, dia balik ke 100%. Jadi sholat 5 waktu itu bahasa kerennya kalau sekarang ibu bapak punya handphone, recharge. Nah, gitu. Supaya jadi 100% lagi gitu. Nah, ada orang 5 kali ngecas, Bu, Pak, 5 kali sholat, nggak full baterainya gitu. Kenapa? Jangan-jangan nggak nyolok ke listrik gitu. Dicolokin ke handphone, tapi colokan ke listriknya nggak ada gitu, Bu, Pak. Kan suka lupa tuh ya, dicolokin aja tuh charger. Tapi charger ujungnya nggak nyambung ke listrik. Pas dilihat, ya ampun, lupa nyolok nih sama sumber listrik gitu kira-kira. Jadi bahasa gampangnya, hari ini banyak orang sholat, tapi nggak nyolok ke sambungan listrik utamanya gitu kira-kira. Ya, ini penting banget nih. Nah, artinya yang jadi pertanyaan, yang membuat kita tidak menjadi cerminan 100%-nya Tuhan. Udah gitu aja, Bu, Pak. Berarti ada yang nutup tuh, gitu. Berarti ada yang menghalangi cahayanya. Nah, dalam wilayah menghalangi inilah penghalangnya adalah batin atau sering kita sebut namanya jiwa, gitu. Ya, maka nanti refleksi 5 kali sholat dalam ritual intinya adalah ritual untuk membuat batin atau jiwa kita kembali tenang. Maka di 89 ayat 27 bahasanya, ya ayuhan nafsul mutmain, wahai jiwa yang tenang. Kenapa? Kalau batin tenang, refleksi terjadi 100%. Udah gitu paling gampang. Ini kalau dikupas satu-satu berdasarkan kitabnya panjang aja, Bu, Pak. Tapi mudah-mudahan ini contoh paling mudah untuk kita pahami gitu. Ya. Nah, supaya lebih gampang, Ibu Bapak silakan perhatikan gambar ini. Kelihatan ya gambarnya ya? Indah banget gambarnya. Kira-kira Ibu dan Bapak relate atau berhubungan dengan bahasan kita, ngelihat gambar ini, kira-kira pesan apa yang bisa diambil, Bu, Pak? Kalau kita ngelihat gambar ini, kita relasikan dengan pembelajaran kita barusan. Apa makna gambar ini berkaitan sama sholat? Nah, gitu pertanyaannya. Ini pertanyaan kelas S3, Bu, Pak. Gitu ya. Pertanyaan kelas doktor nih. Apa hubungannya nih gunung sama sholat gitu. Makanya nanti di Quran itu banyak banget, apalagi cerita tentang Musa. Kalau kamu mau bertemu dengan aku, lihatlah ke gunung itu. Nanti kita akan ngerti gunung esensi itu apa gitu. Tapi sekarang nggak usah jauh-jauh dulu kemana-mana lah. Kita pelajari dulu dari gambar ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran berkaitan sama tema kita hari ini. Apa, Bu? Ini yang menerima realita ya, Kang Abu. Sholat yang sudah menerima realita. Oke, ada lagi nggak? Ritualnya sudah terhubung nih dengan batinnya. Gini. Ya, gini. Apa sih hubungannya? Satu, Bu, Pak. Gunung itu terrefleksi sempurna di air. Betul nggak? Gunung ini refleksi sempurna di air. Pertanyaan, gunung yang asli yang atas atau yang bawah, Bu? Yang atas dong. Dia tercermin dengan sangat sempurna di air. Dapat ya? Karena yang kita pelajari di sini adalah berbicara refleksi sempurna.
Jadi kita analogikan ya, Kalau gunung ini kita analogikan sebagai dia, cerminan ini adalah kita gitu. Sampai sini oke, Bu, Pak? Nah, ini ada yang jawab tentang keindahan. Iya benar indah, pasti indah gitu. Tapi apa nih pelajarannya apa gitu ya? Karena kita yang penting adalah pelajarannya gitu. Sekarang pertanyaan yang lebih dasarnya, apa yang membuat gambar di bawah merefleksikan total gambar di atas apa, Bu? Kok bisa sih gambar di sungai ini 100% refleksinya sempurna? Kita coba. Nah, airnya tenang. Betul nggak? Karena airnya tidak beriak, karena airnya tidak ada gelombang, karena airnya benar-benar lagi dalam kondisi tenang. Maka ketenangan akan membuat pantulan refleksi sempurna 100%. Dah gitu. Jadi ibu dan bapak yang jarang tenang, gak mungkin memantulkan refleksi dia 100%. Udah gitu intinya. Berarti kalau lagi cemas, nah, air lagi, nah, lagi marah, airnya lagi, nah, teriak. Lagi bersih, dengki, dengki, wah, apalagi tuh beriak. Kebayang nggak? Hari-hari air ini penuh riakan, 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 yang akhirnya gunung tidak terefleksi total kepada si danau, gitu. Dapat ya, Ibu dan Bapak ya? Nah, fungsi sholat yang 5 kali itu, mengisi airnya nggak banyak gelombang gitu, Bu, Pak. Berarti kan ini wilayahnya bukan dalam wilayah bacaannya aja, bukan dalam wilayah geraknya aja, bukan dalam wilayah syariat yang konteksnya ritual, tetapi berkaitan dengan riakan ini, berkaitan dengan batin. Makanya hanya batin yang tenang yang akan benar-benar menjadi cerminan Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Sekarang kalau mau sholat begitu Allahu Akbar jadi ingat masakan. Ya ampun, belum dimatiin kompor lah, ingat kunci lah. Ya ini jadi justru malah batinnya jadi loncat ke sana ke sini gitu, Bu. Pak. Sampai sini oke? Mudah-mudahan ini menggambarkan mudah, Bu, Pak. Jadi kondisi air yang tenang inilah yang disebut khusyuk gitu. Ketika airnya tenang, di situ kita lagi khusyuk. Ketika khusyuk, disitulah Allah menampil 100% kepada bayangannya. Di mana bayangannya adalah kita semua. Kalau kita sadar kita hanya bayangan Allah, kita nggak mungkin sombong, Bu, Pak. Orang bayangannya doang kok. Sekarang orang sombong ngerasa, kalau nggak ada saya ya, wah udah tuh. Udah pasti, kayaknya beriak banget tuh. Lupa, alhamdulillah. Makanya sholat nomor 1, basmalah, Bu, Pak, 1.1. Aku hanya atas nama bayanganmu. Artinya aku nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa. Makanya dalam sholat yang sering diucapkan, Allahu Akbar, yang besar Allah, aku dekat. Iya, nggak ada apa-apanya. Beres sholat, sombong banget. Nah, udah, berarti nggak ngerti aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik engkau. Diulang lagi, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, yang menguasai aku, itu cuma dia. Maka kalau dalam perjalanan suluk, begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu udah di puncak gunungnya tuh. Karena puncak paling atas akan merefleksi puncak paling bawah. Berarti semakin dia rendah, Bu, Pak, semakin puncaknya paling tinggi, kita maksudnya. Clear ya? Jadi semakin sombong, semakin dangkal pasti.
Makanya sifat utamanya setan itu sombong. Ya, baik ya. Nah, sekarang pelajaran intinya ada di sini, Ibu dan Bapak. Kalau kita melihat dalam konteks diri kita, ingat ya, paling tampak di luar adalah jasad. Esensi dirinya adalah ruh. Di antara jasad sama ruh ada wilayah batin disebut jiwa. Karena jiwa di pertengahan dalam bahasa Arab disebut barzah. Jadi jiwa adalah alam barzah kita menuju kepada ruh. Jadi Ibu dan Bapak, alam barzah jangan nunggu nanti, bukan nanti nih. Tapi ketika kita menguasai jiwa kita, batin kita, di situ adalah jalan menuju kepada ruhani kita. Maka jasad penting untuk bermusyahadah, raga penting untuk gerakan sholat, jiwa penting untuk diramadankan saum qiyam, akhirnya nanti jiwanya bersih atau zakat, perjalanan menuju ruh itu namanya haji gitu. Makanya rukun Islam dari syahadat menuju haji gitu kira-kira. Ini bukan urusan pergi kemana-mana, bukan. Dari wilayah paling luar berhaji kepada wilayah paling dalam. Kenapa? Karena itulah yang sejati gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ngerti, oh dari syahadat ke haji itu dilakukan sekarang, di sini, saat ini. Secara ritualnya, syariatnya, mungkin haji setahun sekali, Ramadan setahun sekali. Tapi secara esensial, kapanpun, dimanapun, ketika kita punya tingkat yang namanya sadar, gitu kira-kira. Nah, teman-teman Ibu dan Bapak, yang kita olah adalah wilayah barzah kita, wilayah batin kita. Jadi kalau saya mau gambarin lebih dalam lagi, ini wilayah batin kita. Yuk kita pelajari ini pelan-pelan. Ibu Bapak, kita bagi dua bagian ya. Ini nggak mungkin kita selesaiin langsung, daripada cepat-cepat beres tapi nggak ngerti, nggak bisa dieksekusi. Juga buat apa, kita pelan-pelan aja, santai aja. At least pertemuan hari ini lebih bisa menguatkan apa yang udah kita bahas waktu kita retret di puncak. Lebih bisa menyadari, iya ya, pentingnya sholat batin, pentingnya mental yang terus dilatih gitu. Oke? Nah, sekarang kita renungkan begini. Kalau kita melihat diri kita, Ibu dan Bapak, sama seperti melihat gunung es ini. Kalau kita ngelihat diri atau ngelihat orang lain aja biar gampang ya, yang kita lihat itu adalah cuma bagian atasnya. Tapi jangan lupa bagian bawahnya jauh lebih dalam dan jauh lebih besar dan jauh lebih esensial daripada wilayah atasnya. Maka yang kita lihat itu hanyalah 1%. Jadi jangan pernah ngejudge siapapun, Bu, Pak. Karena yang kita lihat cuma bagian atasnya. Kita nggak tahu dalamannya seperti apa gitu. Oke ya. Nah, dalam ini yang ingin kita bahas agak lebih mendalam, wilayah yang terlihat kecil ini disebut wilayah sadar, Bu, Pak. Dan dia hanya ada 1% dalam kehidupan kita. Coba kita renungin aja, Bu, Pak. 99% yang kita lakukan hari-hari itu kebiasaan, nggak ada sadar di situ. Termasuk jangan-jangan sholatnya. Karena udah biasa bertahun-tahun dengar azan langsung ke kamar mandi wudhu langsung sholat. Udah kebiasaan aja, nggak ada sadarnya gitu. Jadi otomatis aja. 99% yang kita lakukan adalah otomatis. Robotik. Jadi kalau kita nggak punya sadar, kita jadi robot, Bu, Pak. Makanya at least kita belajar gini 1 jam 2 jam, at least yang 1% hadir gitu. Itulah kenapa pentingnya belajar seperti ini. Kenapa? Untuk meningkatkan level kesadaran. Artinya, kalau 1% itu sadar, kita bagi 3 nih, Ibu Bapak. Kita masuk ke dalam wilayah batin kita yang agak lebih dalam, namanya sadar.
Itu 9%. Dan yang lebih dalam di bawah namanya tidak sadar. Itu 90%. Jadi teman-teman ibu dan bapak, betapa kita ini nggak kenal diri kita. Kenapa? Karena yang kita tidak tahunya 90%. Makanya jangan sibuk nilai orang, karena diri sendiri aja masih banyak yang perlu diselami gitu maksudnya. Kita tuh banyak nggak tahu tentang diri kita, Bu. Banyak banget nggak tahunya. Jelas ya? Pertanyaan. Kalau ini wilayah batin kita, terus diri kita yang sejati yang mana? Diri kita yang paling sejati, yang paling esensial yang mana? Nggak di semuanya, Bu. Pak, ini gambarnya jadi ikut ngecil ya. Ya udah, anggap aja ya, Ibu Bapak ya, ini gini gitu ya. Ini saya hapus dulu pelan-pelan supaya gampang, supaya kebayang banget tentang kesadaran sejati itu ada di mana gitu. Ulang ya. Saya ulang ya, Ibu Bapak ya, punten nih. Saya ulang ya. Wilayah sadar itu hanya 1%. Sadar itu 9%. Tidak sadar itu 90%. Terus kalau ada pertanyaan, who am I? Diri sejati itu di mana? Atau bahasa gampangnya ruh ada di mana? Ada di sini, Bu. Lebih dalam lagi. Inilah letak ruh. Oke? Inilah letak siapa aku yang sejati. Diri sejati. Jadi kalau ada pepatah orang mengenal diri, dia harus menyelam dari sadar ke bawah, sadar ke tidak sadar, nyelam ke bawah sampai dia ketemu diri sejatinya ada di sini. Maka diri sejati ada di mana? Di dasar laut. Makanya penting untuk menyelam ke dasar lautan diri kita gitu. Sampai sini oke, Bu? Clear ya? Nah, gimana mau nyelam ke dasar lautan kalau ombaknya kencang gitu, Bu, Pak? Kencang banget di sini. Salah satu yang membuat ombak ini kencang apa? Pikiran, perasaan, emosi, memori. Dah. Kita tuh dikuasai sama ini aja. Berarti supaya jembatan ke alam kesadarannya terbuka, gelombang laut ini, gelombang ombak ini harus ditenangkan. Tenangan itulah namanya khusyuk. Itulah fungsi dari sholat. Maka sholat terhubung ke diri sejati. Kenapa? Karena dia yang paling bawah pasti akan termanifestasi kepada yang paling atas gitu kira-kira. Tapi bahasa gampangnya, kita melatih setiap hari menembus dinding batin kita dari bawah sadar ke tidak sadar, nyebrang ke ruhani kita. Udah ya, Ibu apa supaya gampang? Gimana sih caranya supaya pikiran, perasaan, emosi, memori, bawah sadar, tidak sadar kita lalui? Kunci utamanya adalah hening. Nggak ada lagi. Makanya kalau hening, kita terhubung langsung ke pusat, ke bawah. Makanya Nabi Muhammad dapat petunjuk di Gua Hiro. Nggak di pasar, Bu, Pak. Karena di pasar ribut gitu. Maka dalam puncak keheningan lah kita akan bisa menyelami diri kita, nembus ke dinding diri yang sejati gitu kira-kira. Entah itu sekarang mau pakai nama apa, tafakur boleh, nuts boleh, meditasi boleh, penamaannya intinya adalah aku sedang meniti ke dalam wilayah batinku, menembus ruang bawah sadar, tidak sadar, berkaitan, terhubung diriku yang sejati yang disebut ruh itu sendiri. Inilah diri yang sejati. Panjang banget ke bawah ini, Bu.
Makanya diulang-ulang. Karena kenapa? Bawah sadar dan tidak sadar udah banyak program nih. Udah banyak banget kotoran-kotorannya dalam tanda petik ya. Makanya ibu bapak bisa kesal kenapa? Karena ada kotoran di bawah sadar dan tidak sadar. Udah gitu aja. Karena kalau bahasa psikologis, di sini tuh banyak luka lah bahasanya. Kotor gitu. Makanya penting untuk apa? Dizakah, dibersihkan. Jadi orang pelit misalnya, ini kotor banget nih bawahnya, udah aja. Ini orang pelit pasti susah untuk kontrol emosi. Makanya takwa kan ada 3 ya, Bu. Jangan jadi orang pelit, menahan amarah, memaafkan. Udah jangan harap lah. Jangan harap bisa terhubung sama rohani kalau kita nggak punya skill memaafkan. Udah gitu aja. Berarti kalau orang sholatnya rajin tapi susah memaafkan, sukses. Dia sukses secara sholat secara raga, tapi belum terhubung kepada yang tadi disebut inani anallah, zikr. Iya Bapak kalau dengar kata zikir tuh sering dianalogikan dengan membaca beribu-ribu kali nama-nama suci gitu ya kira-kira. Tujuannya cuma satu Ibu Bapak. Ketika kita bersubhanallah 5.000 kali, at least waktu 5.000 kali bersubhanallah, kita nggak ngomongin orang, udah gitu aja. Kita nggak mikir buruk, udah gitu aja. Kita nggak ngeposting hal-hal yang tidak bermanfaat, udah. Kita being present bahasanya, hadir utuh di sini saat ini. Tapi beres 5.000 zikir, lagi ngomongin orang. Nah, nggak apa-apa sih, seenggaknya tadi waktu 5.000 latihan gitu. Berarti kan tidak terletak pada wilayah ritualnya. Gitu ya, kira-kira ya. Nah sekarang yang direbutin Bu, yang ditanya, udah sholat belum? Ngomonginnya apa? Gerakan sholatnya. Padahal level khusyuk adalah level menghening supaya kita sampai ke dasar diri kita. Karena dasar diri kita semua sumbernya sama, Bu, Pak. Cahaya itu sendiri. Maka kalau orang udah mencapai dasar lautan dirinya, dia nggak akan terprovokasi oleh beda agama, beda suku, beda ras, beda bangsa. Nggak ngaruh buat dia. Kenapa? Karena dia sudah wilayah kesadaran utuh, kesadaran. Karena kenapa? Dia tahu bahwa kita semua datang dari sumber yang sama gitu. Jadi kalau sekarang masih berantem gara-gara beda mazhab, beda agama, beda aliran, masih di sini nih ributnya nih. Berarti ininya masih kencang banget nih. Melampaui sadar kita di sini, ini alam universal namanya. Inilah yang disebut manusia. Di sini masih orang gitu kira-kira. Jadi ngomong-ngomong kita ini orang atau manusia, Bu? Itu penting ya untuk direnungkan. Karena tidak semua orang layak disebut manusia. Makanya wilayah di sini dalam Quran disebut Baqarah. Quran menyampaikan dari Baqarah menuju kepada Nas, gitu kira-kira. Ya, Bapak ya. Ini nanti kita akan bahas untuk lebih jauh di dalamnya lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi kita akan bahas ini dalam konteks kira-kira 3 atau 4 pertemuan lagi lah. Jadi supaya nggak terlalu pengen cepet beresin materinya, tapi at least setiap perjalanan ini kita bisa menikmati dan kita bisa mengalami itu yang paling penting gitu. Saya rasa sementara itu dulu kita udah mau masuk zuhur, jadi saya kembalikan dulu ke Ibu Yani. Silakan Bu Yani. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah, tabarakallah ilmunya. Nah, nggak boleh asal ngomong Masya Allah ya, Kang Abu ya. Masya Allah tuh maknanya apa? Masya Allah, tabarakallah ilmunya itu. Masya Allah tuh Kang Abu. Tabarakallah semuanya barokah buat kita semua. Tadi yang bisa kita petik ya, ini nanti bisa dikoreksi sama Kang Abu bahwa kita ini di sini diberikan sama Allah tuh potensi untuk bisa mencapai kedalaman itu yang tadi sampai dalam ruh kita itu yang sejati, kesadaran sejati bahwa kita tuh ada ruhnya percikan Allah itu menjadikan kita hidupnya yang tenang, damai, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi kecewa, tidak ada khawatir, tidak ada marah, tidak segala macam. Itu Allah kasih potensi kita, yaitu kita selalu memaafkan, sanggup bisa memaafkan, terus itu sholatnya kusuk. Nah, sholat kusuk ini tadi sudah dijelaskan yang bagaimana, terus juga selalu memikirkan atau mengingat Allah dalam arti bukan yang 5.000
5.000 ngucap ya, bukan. Jadi kita selalu terhubung dengan Allah itu, mengingat Allah itu tadi, Masya Allah. Terus sudah gitu sholat itu bahwa kita untuk mencapai menerima realitas kita dan ritual terhubung dengan batinnya itu sholat yang esensial, itu sholat yang esensial. Nah itu mungkin ibu-ibu masih ada yang apa ya namanya, emang ini mesti hard thinking nih, mesti berpikirnya benar-benar tuh ya konsentrasi keras gitu. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang masih ingin bertanya, silahkan dalam waktu yang 10 menit ini, ya 15 menit lah, ya Kak Abu ya. Ya, Ya, mungkin silakan. satu dua pertanyaan boleh. Ya, 1-2 pertanyaan karena nanti penjelasannya Ya, panjang. Ibu Ninil silakan. Bu Ninil, Bu Yanti ada, Bu Ninil ada, sama Bu Lala. Ya, boleh. Terima kasih Kang Abu. Ya. Tadi hamba Allah adalah orang yang menerima realitas. Ya. Nah, itu apakah sama dengan pasrah? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Oke, saya langsung aja ya. Gini, Bu. Ya. Antara pasrah dan putus asa itu beda tipis, Bu. Gitu ya. Makanya kalau kita bicara pasrah dan berserah itu dua hal yang berbeda. Kadang kalau dengan bahasa, pasrah itu ya udah aja deh, tapi nggak ada knowledge, nggak ada kesadaran, itu pasrah. Tapi berserah, dia menyerahkan atas dasar keyakinan karena dia punya knowledge, gitu kira-kira. Maka konteks Islam adalah berserah total. Ya pun ini nanti kalau udah kita ngerti ya udah pasrah aja. Tapi kalau pasrahnya memang benar-benar dia menyadari atas knowledge dan kesadarannya, ya ini hanya permainan bahasa sih sebenarnya. Tapi yang jangan adalah pasrah, tapi konteksnya putus asa gitu. Ya udah deh pasrah aja. Nah di balik kata pasrah, dalamnya ngomong putus asa sebenarnya. Tapi beda dengan kata-kata kita pasrah aja. Pasrahnya ada confident di situ. Kenapa ada confident? Karena dia ada knowledge tentang Tuhan, gitu kira-kira. Sedikit lagi. Mungkin pasrah Silakan. bisa agak cuek lah gitu. Udah pasrah aja deh, itu ada rasa cueknya di situ. Berarti ya, ini dong. Berarti kalau cuek jadi ignore, Bu. Jadi nggak peduli. Makanya ada ignore, ada embrace. Ada nggak peduli, ada terima. Pasrah tuh yang embrace, bukan ignore gitu. Ya. Karena kalau saya mengignore, kalau saya cuek aja, ini nggak selesai. Dia akan datang lagi. Iya, betul. Dan biasanya dengan kekuatan yang lebih besar gitu. Makanya banyak orang yang menghindari masalahnya jadi lebih gede. Gitu. Makanya pilihannya mau ignore atau mau embrace. Itu choices. Berserah diri ya intinya. Berserah adalah yang ignore. Saya terima. Gitu. Terima kasih. Tapi harus ada usaha juga kali Kang Abu ya kalau pasrah. Oh, pasti Bu, pasti. Semuanya based on usaha. Nggak ada yang nggak ada usaha. Iya. Harus Gitu. ada usaha sungguh-sungguh. Oke. Betul. Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Bu Yanti silakan. Oh iya, terima kasih Kang Abu, terima kasih Bu Yani. Saya mau ini aja nih secara realitas aja Kang Abu. Yang semua tadi dipaparkan Kang Abu itu kan adalah perjalanan kita untuk betul-betul mengenal Allah sehingga kita bisa menerima semua realitas gitu. Karena kita benar-benar menerima Allah, mengenal Allah gitu. Ada apapun nggak goncang gitu. Oh itu di sana Allah, di sana Allah, semuanya Allah. Kita nggak goncang sedikit pun. Ya. Ya kan gitu kan Kang Abu? Ya. Nah, dari semua yang dipaparkan ini kan membutuhkan waktu dan perjalanan yang turun naik kita sendiri nih sebagai pribadi individu. Itu turun naik supaya tadi ada pasrah, ada apa dan untuk benar-benar wah ini Allah, semuanya Allah. Nah, sekarang kaitannya kita aja masih mengalami apa namanya tuh Kang Abu, menemukan itu udah meditasi dan segala mengalami kesulitan, bukan kesulitan apa ya maksudnya perjalanan naiknya tuh merangkak lah gitu ya. Nah terus tadi dikaitkan dengan bagaimana kita mengajari anak-anak supaya cuman tidak suruh ayo sholat. Ini anak-anak saya nggak mau sholat. Nah padahal kan kita harus mengajari mereka supaya mereka mau sholat sendiri, bahwa kalau sholat itu merangkak naik sedikit-sedikit mengenal si Allah gitu loh. Ya. Kita jadi nyuruhnya tuh ayo apa kita sendiri lagi jalan loh ke sana gitu. Ya gini Bu, makasih. Nomor satu,
Itulah kenapa fokusnya Allah tuh bukan pada hasil, Bu. Fokusnya adalah pada proses. Gitu. Fokusnya adalah pada bagaimana kita terus menanam, gitu. Itulah kenapa wilayah hasil itu wilayah sang sutradara agung. Kita sebagai aktor aktrisnya cuman berproses menanam, gitu intinya. Karena bukan petani yang menghasilkan padi, tapi petani yang menanam, yang menumbuhkan padi itu Tuhan, Allah, gitu kira-kira. Nah, jadi concern kita adalah di pertumbuhannya. Maka saya selalu mengatakan bahwa orang tua fungsi utamanya adalah menjadi teman bertumbuh bagi anaknya. Karena anak tidak lahir dari ibunya, tetapi anak lahir melalui ibunya, gitu. Nah, nanti kita bahas ya, kapan-kapan tentang fungsi orang tua. Kapan-kapan nanti kita bahas. Nah, sehingga ketika kita mulai menyadari bahwa, oh ternyata esensi sholat itu bukan pada gerakannya, tetapi pada vibrasi perilakunya. Maka ketika orang tua yang sholat, nyuruh anaknya sholat, dengan vibrasi sholatnya orang tua terhubung sama Allah, maka nyuruhnya itu pasti bukan melampiaskan emosi, bukan. Karena rata-rata orang tua yang nyuruh anaknya sholat karena orang tuanya takut kalau orang tuanya dosa, gitu misalnya. Jadi yang keluar adalah vibrasi ketakutan. Yang keluar adalah vibrasi keharusan, gitu. Maka terbaik dari terbaik bagaimana kita mengingatkan sholat adalah kita yang memiliki vibrasi sholat itu dulu, gitu. Maka entah bagaimana nanti teknisnya. Contoh, kalau kita mengerti dalam konteks sekarang wilayah gini, let's say kita bicara Gen Z aja ya. Wilayah anak-anak muda sekarang itu adalah logic thinking, dan yang paling penting adalah apa untungnya buat aku, gitu kira-kira. Ya sama lah, semua pembelajaran juga pasti ada punish and reward, gitu. Dan ketika, nanti kalau kamu sholat, nanti kamu akan dapat pahala yang banyak. Pahala itu abstrak, Bu, Pak. Surga itu abstrak, gitu. Dan sekarang kalau kita berbicara dalam konteks ranah visual, ya kembali lagi nih, ini semuanya udah dalam wilayah yang harus masuk ke nalar kritis, ada visualisasinya, ada manfaatnya. Sesederhana misalnya, dan ini juga tergantung kelas ya. Kan nggak mungkin anak TK langsung, nah, sholat itu adalah berjumpa dengan Allah. Allah itu adalah realitas. Pusing anak TK gitu. Udah, anak TK kasih tahu aja, nah kalau kamu sholat, mama kasih permen, beres. Udah, itu bagus, udah gitu. Tapi nanti abis TK, SD, SMP jangan urusan permen mulu gitu. Jangan, di situ strateginya bekerja gitu. Nah, sesederhana katakanlah ketika kita berbicara dengan orang yang atau anak yang sudah mulai kita bisa ajak untuk diskusi gitu. Ketika mungkin kita berbicara bahwa tingkat stres meningkat, depresi meningkat, overthinking meningkat, kayaknya perlu deh untuk kamu hening sesaat. Ya waktu antara dirimu dengan kesadaranmu, entah itu mau pakai nama sholat, meditasi, atau apapun penamaannya. Dalam tradisi Islam disebut sholat gitu. Jadi kalau kita mengedepankan fungsinya, kamu mau nggak kalau misalnya pikirannya lebih tenang, jiwanya lebih damai, latihannya sehari 5 kali. Yang namanya anak-anak, nggak usah 5-5-nya dulu juga nggak apa-apa deh, salah satu aja dulu gitu misalkan. At least dalam ngecharge 100% baterainya bisa naik gitu. Sehingga yang dikedepankan bukan masalah kalau kamu enggak ya dosa ya nerah. Wah itu udah nggak zaman aja Bu, Pak. Udah nggak zaman aja. Udah nggak bisa kita menggunakan metodologi konteks yang namanya dogmatis. Kenapa? Karena semua sekarang pasti berkaitan sama logik dan reality gitu. Karena nanti ngebalasnya gini, oh banyak juga tuh yang sholat korupsi, mau ngomong apa kita Bu, Pak? Banyak yang sholat juga melakukan ini, itu, itu, dan lain-lain. Akhirnya apa? Tingkat kepedulian terhadap agama menurun. Karena memang marketer agamanya juga begitu sih, gitu. Yang akhirnya, saya juga melakukan ini, itu, buktinya. Jadi akhirnya mengeneral. So, yang paling terpenting adalah bagaimana vibrasi kita ketika kita menyampaikan, gitu. Jadi saya rasa, kenali bahasanya. Kalau di surat 14 ayat 4 itu kan semua rasul itu turun dengan bahasa kaumnya. Ketika kita menggunakan bahasa kaumnya, bahasa anak itu, bahasa generasi itu, kita akan relate. Dan intinya, sekali lagi teman-teman Ibu dan Bapak, mindset kita, sholat bukan hanya di wilayah yang 5 kali gitu maksudnya. Dan itu gitu, target utamanya bukan itu gitu. Tapi nanti kita ngerti, begitu masuk ke dalam wilayah kesadaran, yang 5 kalinya otomatis kok. Kalau lapar, nggak usah disuruh makan juga, makan sendiri gitu. Tapi tahu fungsi makan untuk apa gitu. Jadi singkat ceritanya adalah mengedepankan kefungsian yang kira-kira berdampak baik apa untuk diri kita, sehingga ketika dia sudah mengetahui bahwa itu adalah sangat bermanfaat,
ibu-ibu nggak usah cerewet deh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini sesuatu hal yang saya butuhkan gitu. Saya rasa gitu, Bu Yanti sementara. Iya, iya. Kang Abu, Makasih Kak Abu. Makasih jawabannya. makasih. Ya Kang Abu, kan tadi kan gini ya, bahwa kita itu harus melalui proses kayaknya deh. Esensi sholat itu bisa vibrasi hati kita ini terhubung dengan Allah itu melalui proses, benar nggak sih? Melalui proses, soalnya itu sangat berat ya dalam hening. Hening itu kan tanda petik kalau menurut saya, betul nggak ya? Maksudnya kalau kita sholat kan di tempat yang ramai gitu, gimana kita bisa juga hening gitu. Dalam hati kita hening walaupun itu suasananya ramai. Seperti di mall, kita kan Ya. ini udah zuhur nih. Kita Ya. sholat dulu. Di sana tuh tempat sholat itu ramai banget, tapi kita suasana hati kita tuh berusaha untuk tenang gitu loh. Misalnya kemarin tuh kan PR-nya Kak Abu tuh disuruh kita itu ya seperti tadi tuh menggambarkan kita sholat dalam keadaan diam. Nah itu tuh saya beberapa hari saya lakukan gitu ya, menjadikan sholat kita tuh tahu-tahu jadi kayak ada bayangan satunya yang kita sering latihan, yang PR-nya Kak Abu tuh, bener nggak kayak gitu tuh? Jadinya Betul, jadi Bu. di situ Betul, untuk Bu. mencapai ketenangan hati, Iya. vibrasinya ketemu sama Allah itu dengan begitu gitu, walaupun suasana ramai. Ya, gini Bu, ketika kita sudah terlatih dalam kondisi seramai apapun, kita bisa melihat itu semua sebagai keheningan gitu Bu. Iya, Dan gitu. itu memang harus latihan gitu, memang Iya, harus iya. latihan. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga gitu. Kadang-kadang aduh nggak bisa nih gitu, gimana ya, nggak bisa Ya, sampai makanya kita dikasih kusuk. kesempatan 5 kali Bu. Subuh nggak dapat, ada zuhur. Zuhur nggak dapat, ada asar. Asar nggak dapat, ada maghrib. Maghrib nggak dapat, ada isya. Isya nggak dapat, ada besoknya lagi, subuh. Terus diulang-ulang. Ya, Makanya tadi proses yang paling inti adalah di prosesnya gitu. iya. Gitu kira-kira. Iya, Jadi iya. begitu kita semakin terlatih kan semakin naik nanti kelasnya gitu. Kita Yang- tujuannya yang utama itu Kang Abu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kita tujuannya supaya kita menjadi orang yang ini deh ya. Kayaknya jadi orang yang sabar, terus orangnya Gini nggak Bu, marah-marah tujuan lagi. utamanya tuh membuat riak-riak ombak emosi, ego, Oh, kebencian tuh jadi tenang gitu Bu. Iya, benar-benar. Kalau ini udah tenang, maka kita nggak mudah tersulut marah, nggak mudah tersulut menilai. Kenapa? Batinnya tenang. Iya, iya. Gitu. Tujuan Makanya utama. kalau sholat tidak membuat batin tenang, berarti dia cuma olahraga gitu. Tapi raga juga penting untuk menenangkan batin. Kenapa? Karena antara raga dan jiwa menyatu. Iya, batin Gitu. dan jiwa menyatu. Ya, makanya olahraga tuh penting. Olah batin tuh penting. Karena dua-duanya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisah gitu. Makanya wilayah batiniah ada ritualnya. Karena nanti kalau kita bicara dalam struktur energi, teman-teman ibu bapak, begitu kita berdiri, kita lagi meluruskan semua energi dari mulai titik energi paling atas sampai paling bawah. Terus saluran sumbatannya diluruskan dengan ruku. Diturunkan ke energi paling titik tinggi di sini, itu dengan sujud. Berdiri lagi, ruku. Itu kan sebetulnya lagi exercising energi sebenarnya. Kalau kita mau bicara dalam konteks raganya. Makanya raganya juga penting. Ritualnya itu penting. Karena begitu kita menggerakkan tubuh, kita lagi benar-benar merekalibrasi semua energi di dalam tubuh kita gitu. Makanya semua tradisi agama pasti ada ritual. Gitu. Ada ritual kalau ini Ya. Iya. ibadah. Nah, cuman jangan sampai nyangkut di ritualnya aja gitu. Karena kalau cuma nyangkut gini-gini tanpa meaningnya, tanpa maknanya, kita cuma melakukan ragawi. Batin tetap beriak gitu kira-kira. Iya, iya. Maka esensinya ada di situ gitu. Ya, itu juga maksudnya tadi Kang Abu kan menjelaskan bahwa jiwa itu seolah-olah kita ada di alam barzah. Mungkin jadi Yes. surga juga ada juga kita bisa ciptakan di sini, bisa kita rasakan di sini gitu ya. Kalau Iya, kita karena surga itu kan bukan letak geografis, Bu. Bukan di mana, bukan. Tapi surga itu letak di mana batin kita lagi tenang atau enggak. Iya, iya. Kalau batinnya lagi mengalir seperti air, berarti kan tenang tuh. Tenang. Flowing gitu. Berarti tadi kayak cermin itu ya, kayak gunung yang benar-benar sama itu dalam keadaan kita sudah terhubung sama Allah yang sama persis dengan percikan ruhnya. Yes, gitu, Bu. Dan momen itu kan langka banget dalam keseharian kita gitu. Langka banget. Langka banget, itu bahagia banget dan kita bisa nangis nggak tahu apa sebabnya nangis gitu. Iya. Dan nanti kita akan lebih menyadari bahwa ya Allah betapa ini semua ternyata hanya untuk menujumu gitu loh, Bu. Ya, untuk menujumu. Dah Iya, gitu. iya. Baik. Begitu kita udah fokus ke situ, udah deh kita nggak akan banyak konflik sama perbedaan inilah itulah gitu. Kenapa? Karena
Tahu, masing-masing orang juga lagi menuju ke situ dengan caranya masing-masing gitu, dengan levelnya masing-masing. Jadi nggak usah berantem gitu. Tapi bedanya kita udah dapat ilmu ya dari Kang Abu, jadi ilmunya ada, jadi kita lebih lebih apa terarah lah gitu untuk menuju ke situnya. Ya kan semua juga berlevel ya, semua keilmuan datang sesuai dengan wadahnya gitu. Oh iya iya. Kenapa ibu-ibu dapat ilmu ini? Karena wadah ibu-ibu udah mumpuni gitu. Yang wadahnya nggak mumpuni nggak akan ada di ruangan ini juga. Alhamdulillah. Gitu. Karena mungkin masih perlu wadah dalam konteks syariat, it's okay. Dalam konteks apapun, nggak masalah. Karena suatu saat nanti kita akan sangat dipenuhi sesuai dengan kadar wadahnya gitu. Dan semuanya pasti berjalan perfect gitu, Bu. Ya, kita syukuri ya Ibu ya, ada di Yes. sini, dapat ilmunya yang bagus. Silakan. Ini waktunya sudah kurang 10 menit, Kang Abu. Apa di Kayaknya kita tutup aja ya, Nah, boleh ya, ya, karena Kang takut Abu dengan zuhur doa, Kang kelewat. Abu. Ya, baik. Teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih. Alhamdulillah bersyukur berterima kasih pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan belajar bersama. Jadi, udah ya, kita tuh nggak bisa menghitung-hitung nikmat Allah gitu ya. Udah kita penting sekali untuk bersyukur. Tidak ada yang tidak bisa kita syukuri, hanya bisa bersyukur seutuh-utuhnya. Jadi, mari kita hening sejenak untuk bersyukur dan terus-menerus kita dalam wilayah proses pembelajaran, setia dalam berproses, dan terus belajar berserah seutuh-utuhnya kepada Allah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan Bapak terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran Kang Abu atas ilmunya, Masya Allah, dengan doanya. Semoga Kang Abu selalu sehat, sukses dalam dunia akhirat ya Kang Abu dalam menyampaikan syiar-syiar agama ini. Jazakumullah khair. Baik ibu-ibu, rahimakumullah, terima kasih. Purna sudah kajian kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf lahir batin ya kalau saya ada salah kata dan hilaf. Mari kita tutup sekali lagi dengan doa. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak kalau mau saling mengunmute boleh, saya izin pamit. Hatur nuhun. Terima kasih.